Habib agar diangkat kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibir rabbil alamin, sayyidina wa maulana Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka ya Rabb, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirangkai dengan acara haul ke-18 daripada Al-Maghfurlah ila rahmati hayyil qayyum Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di dalam majlis yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, mengampuni segala dosa dan kesalahan orang-orang tua kita, baik yang telah meninggal dunia ataupun yang masih hidup di dalam rumah tangga kita. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, diterima segala amal ibadah yang kita laksanakan di dalam hidup di dunia, dan dilipat gandakan segala amal pahalanya, serta dijadikan sebaik-baik amal ibadah selama hidupnya kita di atas dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Ustadz Haji Sarbaini, dan juga Bapak Camat Kelurahan Kecamatan Kahayan Ilir. Alhamdulillah bisa hadir, menyempatkan waktunya bersama-sama dengan rakyatnya dan masyarakatnya kumpul di dalam majlis yang mulia ini. Begitu juga saudara kami Sekretaris Umum PCNU Kabupaten Pulang Pisau, yang mudah-mudahan semua mereka mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dikabulkan segala hajat dan permintaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita semua yang hadir di dalam majlis yang mulia ini
tidak bangun dan tidak keluar dari majelis ini terkecuali Allah Subhanahu wa taala sudah kabulkan segala hajat-hajat kita di dunia, lebih-lebih hajat kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan panjang umur kepada kita sekalian, yang masih berkenan memberikan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga di malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dapat berkumpul di dalam musholla atau langgar Miftahul Huda yang mulia ini dalam rangka bersama-sama kita mengagungkan dan membesarkan akan syiar-syiar daripada ajaran Islam, syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menghadiri peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun 1444 Hijriah atau tahun 2023 Miladiah. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala buat kita seburataan. Diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, dapat duduk di dalam majlis yang mulia ini, mengharapkan keberkahan dan mengharapkan kemuliaan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terjadi atas diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang silam. Peristiwa Isra wal Mi'raj adalah peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat luar biasa, peristiwa yang sangat spektakuler, peristiwa yang tidak akan pernah terulang untuk yang kedua kalinya. Terjadi hanya atas diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tahun 10 kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau Nabi kita Muhammad mendapatkan undangan langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa dan sangat mulia. Kenapa? Karena mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa taala, sang Khaliqnya kita, sang penciptanya kita. Bukan lagi sang pemberi jabatan kepada kita, bukan lagi sang pemberi kekuasaan kepada kita, akan tetapi yang mengundang adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin. Tidak gampang-gampang orang diundang sama Allah. Luar biasa ya. Kalau orang diundang sama bupati, wah, senangnya bukan main. Gitu kan? Apalagi yang ngundang misalkan Bapak Gubernur, waduh, lebih lagi kalau yang ngundang Bapak Presiden, Masya Allah. Saya yakin Bapak Camat kalau hadir diundang memenuhi undangan Bapak Presiden, pakaiannya tidak sembarangan seperti sekarang ini. Betul Pak ya? Itu dicari bajunya yang paling bagus. Undangannya kapan? Bulan depan. Oh, masih sempat beli baju yang bagus, jahit baju yang bagus. Kenapa? Undangan dari presiden. Luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Camat diundang betulan sama presiden.
Barangkali kalau diundang presiden Pak nanti dijadiin menteri kehutanan kali. Gitu. Kalau dipanggil ya kan, itu harapannya sih begitu ya. Itu ketinggian kalau Pak Camat dipanggil presiden ketinggian. Gitu. Untung-untung kalau dipanggil Bapak Bupati. Di sini apa? Ibu Bupati. Nah, gitu ya. Itu. Waduh, senangnya bukan main dah. Gitu kan? Apalagi yang ngantar undangannya Bapak Menteri. Gitu. Bapak Menteri Sekretaris Negara dari Jakarta datang Bahayau ke Palang Pisau hanya untuk nyari orang yang diundang oleh Bapak Presiden. Waduh, diliput itu wartawan-wartawan pada kumpul, baik media cetak ataupun media elektronik, semuanya bakal meliput. Kenapa? Yang datang Menteri Sekretaris Negara nyampaikan undangan Bapak Presiden. Waduh, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini semuanya pernah diundang Bapak Presiden ke istana? Siapa yang pernah? Ada yang pernah diundang Bapak Presiden? Tampangnya tidak meyakinkan ini. Yang mau diundang ini tampangnya tidak meyakinkan. Subhanallah. Ulun pernah 2 kali diundang Bapak Presiden. Itu. Pertama Bapak Presiden SBY dan yang kedua Bapak Presiden Jokowi. Itu. Saya diundang masuk ke Istana Negara. Itu. Saya kira masuk Istana Negara itu sama dengan masuk ke masjid. Saya kira masuk ke Istana Negara sama dengan masuk ke masjid. Gitu. Pakaian apapun boleh, ya kan? Masuk ke masjid kan boleh pakaian apapun, gitu. Asal rapi dan tertutup aurat, boleh. Mau pakai baju merah, mau pakai baju hijau, mau pakai baju biru, mau pakai baju kuning, mau pakai baju hijau tua atau belang-belang juga boleh. Kenapa? Karena masuknya ke masjid. Itu boleh semuanya kan? Boleh pakai baju apa boleh. Mau lambangnya banteng, mau lambangnya Mercy, mau lambangnya Ka'bah, mau lambangnya pohon bantu. Itu boleh kan semuanya? Boleh. Apalagi kalau masuk ke masjid pakaiannya rapi, bersih, serba putih. Waduh, masuk masjid dihormati sama kaum yang ada dalam masjid. Lengkap aksesorisnya, masuk masjid pakai sorban seperti ulun ini, pakai gamis, pakai jubah, pakai rida, itu kan masuk ke masjid. Waduh, dihormati sama orang. Jangan duduk di belakang Pak Kiai, duduk di depan, kan begitu. Itu saya diundang ke Istana Negara, undangannya acaranya jam 7 malam, itu jam 3 sore disuruh datang. Subhanallah, jam 3 sore disuruh datang, 4 jam lagi pertemuannya, disuruh nunggu. Masya Allah. Bajunya dilihat, kalau bajunya asal-asalan suruh pulang, ganti baju, kasih duit, beli Pasar Baru yang parak dari Istana Negara. Itu diperiksa betul-betul. Setelah waktunya masuk ke istana, dipanggil oleh presiden, masuk. Subhanallah. Itu apa ya namanya itu, yang di bandara itu, yang kalau kita lewat pakai bawa macam-macam tuh bisa bunyi ini. Apa itu? Detektor.
gitu. Apa namanya? Ulun katanya bisa menyambat, nah gitu. Nah itu dah, masuk pintu seperti itu 3 kali, padahal di bandara cuma sekali, di sana 3 kali. Ya Allah, itu bunyi berapa kali bolak-balik, disuruh seperti itu, bunyi suruh keluar mundur lagi, bunyi suruh mundur lagi. Memangnya apa yang dibawa ini? Ya Allah, itu tatkala sampai pemeriksaan yang terakhir itu handphone HP kita ini disita sama pas pampres. Minta maaf Habib, tidak boleh bawa handphone. Duh, kok tidak boleh? Saya kan mau foto selfie sama presiden. Dia bilang tidak boleh. Dan handphone tatkala dititipkan itu harus dalam keadaan bermati. Banyak benar persyaratannya, Masya Allah. Mau memenuhi undangan presiden, habis sholat berjamaah diajak makan, gitu, diajak makan sama presiden, gitu. Setelah pulang diberi kotak bingkisan. Itu saya kira bingkisannya emas 1 kilo. Taunya bingkisannya isinya gelas, fotonya presiden, gitu. Sudah seperti itu aja. Seperti itu. Masya Allah. Itu yang ngundang Bapak Presiden. Kebayang dah kira-kira bagaimana keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Kemuliaan yang tak pernah tertandingi oleh seluruh manusia, siapapun orangnya, baik raja, baik presiden, baik pemimpin dunia, siapapun, tidak ada yang menandingi kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, melebihi daripada kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kekasihnya yang bernama Sayyiduna Muhammad, Nabi kita. Masya Allah, bangga kita punya pemimpin seperti Nabi Muhammad. Bangga enggak kita punya pemimpin seperti Nabi Muhammad? Bangga. Orangnya ganteng, indah wajahnya laksana bulan purnama. Bahkan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Nabi yang terkenal wajahnya indah, datang Nabi Muhammad SAW, ketinggalan wajahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal Nabi Yusuf alaihissalam beliau memiliki wajah yang sungguh indah. Sampai-sampai ceritanya saja tuh, ceritanya kalau kita mau baca dalam Al-Quran, waduh, ceritanya manduh-anduh. Tahu manduh-anduh? Wah, hebat luar biasa ceritanya Nabi Yusuf. Bagaimana tidak? Semua perempuan-perempuan, istri para bangsawan, istri perdana-perdana menteri, tatkala melihat Nabi Allah Yusuf alaihissalam, mereka tidak sadar kalau tangannya sudah terhiris dengan pisau yang ada di tangannya. Tidak sadar. Ibu-ibu kira-kira pernah tidak merasa seperti itu? Waktu menghiris bawang, kena pisaunya sama tangannya, terus tidak berasa sakit. Ada tidak? Pernah tidak ibu-ibu seperti itu? Yang ada teriak, ya kan, waduh sakit, kan begitu. Orang kena pisau. Itu perempuan-perempuan, istri perdana menteri, para bangsawan, Masya Allah. Namanya aja istri bangsawan, istri menteri, perdana menteri, cantik lah. Itu, tidak ada yang perot-perot. Iya kan, putih-putih, glowing-glowing. Itu, bening-bening. Itu, orang sekarang kan paham tuh bening. Gitu, glowing. Wah itu, ngelihat tampang Nabi Yusuf alaihissalam sampai seperti itu, mereka mengatakan hasya wa kalla,
Ini sih bukan manusia, ini malaikat. Kayak pernah aja melihat malaikat. Itu kan sampai mengatakan Nabi Yusuf itu malaikat Allah. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di kota Mekah Al-Mukarramah. Semua keindahan wajah Nabi Yusuf alaihi salam redup dan sirna. Nabi Yusuf hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nisfu jamal, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akmalul jamal. Kesempurnaan wajah, keindahan wajah hanya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100%. 50% diambil dari Nabi Yusuf alaihi salam. 50% lagi buat siapa? Buat kita umatnya. 50% keroyokan. Akhirnya jadilah seperti yang ada zaman sekarang ini nih. Ada yang matanya juling, ada yang matanya sipit, ada yang matanya galak seperti mata dewa. Itu kan? Itu ada yang kulitnya hirang, latat, lutung. Kenapa? 50% keroyokan sih. Ya ini jadinya kan 50% keroyokan seperti ini. Subhanallah. Ibu-ibu yang di belakang pernah ngelihat Nabi Yusuf enggak? Hah? Belum pernah ngelihat Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu mirip-mirip lawan ulun sedikit. Ya sedikit. Itu kan. Kalau bajak sih enggak juga. Itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diundang langsung untuk bertemu dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Apa di dunia? Seperti Nabi Musa alaihissalam? Tidak. Apa di dalam surga seperti Nabi Allah Adam alaihissalam? Juga tidak. Tapi Nabi kita Muhammad SAW dipanggil, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di bawah kaki arsy Allah Subhanahu wa taala. Di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan berada di aras, bukan. Jangan membayangkan Allah, Nabi Muhammad ketemu dengan Allah di aras, berarti Allah Subhanahu wa taala ada di sana. Tidak. Allah itu maha suci dari bertempat. Tidak ada tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menggampangkan, maka itu Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah ada tempatnya. Seperti Nabi Adam tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dapat berbicara langsung dengan Allah di dalam surga. Itu kan? Nyaman banar dalam surga. Kita ada yang sudah pernah masuk surga enggak? Belum. Nabi Adam masuk surga. Itu orang belum ada manusia di surga, Nabi Adam pertama kali. Kenapa? Karena memang beliau pertama kali manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tinggal di surga. Itu enak, merasakan kenikmatan yang banyak, luar biasa. Semua apapun yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala persilahkan kepada Nabi Adam untuk menikmatinya. Tapi hanya satu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Adam, la taqraba hadhihi sajarah. Wahai Adam, jangan engkau dekati ini pohon. Artinya apa? Mendekati aja jangan, apalagi lebih daripada itu. Adik-adik jangan main-main. Jangan main-main. Jangan lempar-lemparan. Anak-anak jangan main lempar-lemparan. Jangan sampai malaikat-malaikat yang hadir di dalam majelis kita ini dalam peringatan Isra Mi'raj ini akhirnya bubar, mereka lari semuanya gara-gara ada yang berbuat tidak baik di dalam majelis seperti ini. Ini majelis peringatan Isra Mi'raj, bukan upacara. Kalau upacara enggak apa-apa main-main. Ya. Itu. Soalnya rugi.
Kalau sampai ada di dalam majelis seperti ini, ya, kita hadir, tahu-taunya hadirnya kita dah dihadiri juga oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jaga adabnya, jangan main-main gitu. Saya insya Allah tidak panjang-panjang ceramah, ya. Kenapa? Karena saya harus balik ke Banjarmasin malam hari ini juga. Itu besok subuh saya ada pengajian di Banjarmasin. Jadi jam 4:30 harus keluar dari rumah. Bayangkan ini sudah jam 21:15 waktu pulang pisau. Itu Banjarmasin jam 22:15. Itu beda 1 jam. Berarti di Banjarmasin sudah jam 10:04. Di sini sudah jam 9:04. Itu. Apalagi tadi panitia bilang, Bib, kalau bisa Bib jangan pendek-pendek. Jangan pendek-pendek berarti panjang-panjang. Itu kenapa? Karena ibu-ibu di sini paling ketunjuk yang menang panjang-panjang. Itu pesanan panitia. Insyaallah. Itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat untuk nabi-nabinya tatkala mereka hendak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertemu dengan Allah di mana? Di Bukit Tursina. Bukan Allah Subhanahu wa taala berada di bukit situ juga, tidak, tapi Nabi Musa alaihissalam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke atas gunung Tursina untuk agar Nabi Musa memiliki tempat. Itu memiliki tempat, sama dengan orang janjian sama pacarnya. Itu janjian sama pacarnya, telepon-teleponan, di mana ketemunya? Di bawah pohon beringin. Itu kapan? Malam Jumat Kliwon. Wah, itu kan, itu buat apa? Buat memudahkan pacarnya mendatangi, itu kan, itu sehingga terkala dia berada di tempat itu, pacarnya bisa menuju ke sana. Nah, itu ya, itu jadi untuk memudahkan. Nah, Nabi dari sekian banyak para nabi dan rasul, hanya 3 orang nabi yang dapat langsung berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa tatkala beliau berjumpa dengan Allah, tatkala beliau dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala abadikan cerita Nabi Musa tersebut dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kallamallahu Musa takliman. Nabi Musa dapat berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bangganya bukan main Nabi Musa. Itu. Bahkan Nabi Musa berbangga dengan nabi-nabi yang lainnya. Berbangga dengan nabi-nabi yang lainnya, berbangga dengan saudaranya Nabi Harun. Nabi Musa berkata, "Hei Harun, kamu belum pernah berbicara dengan Allah. Saya pernah bicara." Itu. Nabi-nabi yang lain juga bangga Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena memang belum ada nabi saat itu yang dapat berbicara langsung dengan Musa alaihissalam. Datang nabi kita, nabi yang terakhir, nomor 25 setelah nabi kita Muhammad SAW mendapatkan undangan istimewa dalam perjalanan Isra wal Mi'rajnya, maka kebanggaan yang dibanggakan oleh Nabi Musa hilang. Tidak ada apa-apanya. Kau wahai Musa baru bicara dengan Allah, tapi Muhammad Rasulullah langsung berjumpa. Tashhadu fi hadzat lidzat wa tatalaqqa awatibur rahmat. Begitu yang disebutkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi di dalam Maulid Simtud Durar. Jadi Nabi Muhammad SAW menyaksikan Allah, dan Allah pun menyaksikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zat dengan zat berjumpa, luar biasa. Itu terjadinya pada tanggal 27 Rajab, malam Senin di sepertiga akhir malam terjadinya.
Apa yang melatar belakangi sampai Allah Subhanahu wa taala mengundang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa Nabi Muhammad sampai diundang oleh Allah? Cerita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh dua orang keluarganya yang sangat dekat hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, istri beliau yang tercinta, yaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid. Sayyidatuna Khadijah istrinya berpulang ke rahmatullah. Sedih hati Nabi kita Muhammad SAW. Istri dicinta sama Nabi Muhammad, istri solehah luar biasa. Saking solehahnya, Allah Subhanahu wa taala nitip salam kepada Sayyidatuna Khadijah melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, Allah yukri'uka salam," kepada Sayyidatuna Khadijah. Dapat titipan salam, kiriman salam dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun perempuan di atas dunia ini yang mulia yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala disampaikan oleh malaikat Jibril alaihissalam, tidak ada. Maka itu keistimewaan dan kemuliaan Sayyidatuna Khadijah tidak akan pernah ada ditandingi oleh perempuan-perempuan manapun. Istri yang disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kayak apa suami ditinggal istri yang disayang? Sedih, pasti. Nangis, pasti. Sayang. Lain halnya kalau kita-kita zaman sekarang tidak sayang sama istri. Begitu istrinya meninggal, alhamdulillah. Ada enggak orang-orang seperti itu? Di Pulang Pisau ada seperti itu? Jangan menghadangi ulun mencari, nah. Gitu kan? Ada itu. Itu. Istrinya meninggal dunia, waduh, bangga bukan main, alhamdulillah. Iya. Matanya menangis tapi satu melelek. Iya. Siapa nih pacang digantikan nih? Itu belum dikubur istrinya, sudah mau mikir-mikir mau kawin lagi. Dasar ya laki-laki itu. Sedih manusiawi, ya kan? Seorang ditinggal oleh orang yang dicintai, sedih manusiawi itu. Tapi sedihnya Nabi kita Muhammad SAW tidak berlangsung lama. Pamannya Abu Talib bin Abdul Muthalib meninggal dunia juga. Berselang beberapa bulan kemudian meninggal Abu Talib, paman Nabi kita Muhammad SAW, yang dititipi oleh kakek Nabi kita Muhammad SAW, Abdul Muthalib, untuk menjaga dan membesarkan Nabi kita Muhammad SAW. Abu Talib, ayahanda daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Itu Abu Talib menjaga Nabi kita Muhammad SAW setelah kakeknya meninggal dunia, setelah ibunya meninggal dunia, dibesarkan, dijaga keponakannya. Setelah itu meninggal dunia Abu Talib. Tambah sedih Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW tambah sedih setelah wafatnya Abu Talib? Karena dua orang manusia ini adalah dua orang manusia yang paling berjasa dalam penyebaran dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad waktu itu, waktu hidupnya Abdul Muthalib saja, itu Nabi Muhammad SAW pernah hendak dibunuh. Itu Abu Talib masih hidup saja, orang-orang kafir sudah mencari cara bagaimana membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi mereka masih segan. Kenapa? Karena ada pamannya.
sosok seorang paman tampil untuk melindungi keponakannya. Kenapa? Karena Abu Thalib termasuk pemimpin bangsa Arab di kota Makkah saat itu. Jadi orang-orang Arab kafir Quraisy, mereka mikir-mikir cari cara bagaimana sampai suatu hari orang-orang kafir Quraisy memutuskan, kita rame-rame aja datang ke rumah Abu Thalib. Kita datangi Abu Thalib, kita adakan perundingan dengan Abu Thalib. Rame-rame orang-orang kafir Quraisy, pembesar-pembesarnya, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ada abu-abuan yang lain juga ikut. Nah itu, abu-abu berataan gitu. Kalau kita menyebut abu-abu itu berarti tidak jelas ya. Itu. Ini kalau abu-abu berarti tidak jelas ini. Nah ini orang-orang yang tidak jelas ini datang ke rumah Abu Thalib radhiyallahu anhu. Sampai ke rumah Abu Thalib, juru bicaranya siapa? Abu Jahal. Waduh. Abu Jahal bilang kepada Abu Thalib, Abu Thalib, kasih tahu kepada keponakanmu yang namanya Muhammad. Kasih tahu dia, kalau dia hendak harta yang banyak, kalau dia mau harta yang banyak, kami pembesar-pembesar kafir Quraisy siap mengumpulkan seluruh harta penduduk kota Makkah dan akan kami hadiahkan kepada keponakanmu yang bernama Muhammad. Kalau keponakanmu yang bernama Muhammad menginginkan kedudukan yang tinggi di kota Mekah ini, kami pembesar-pembesar kafir Quraisy siap meletakkan jabatan kami dan keponakanmu akan kami jadikan pemimpin di kota Mekah ini. Tuh, mau dijadikan pemimpin, tidak pakai kampanye-kampanye, tidak pakai pemilihan, langsung gitu. Kami akan jadikan mereka presiden kami, pemimpin kami di kota Mekah ini. Kalau dia pengen, kalau katakan kepada keponakanmu Abu Thalib, kalau dia ingin perempuan yang cantik untuk dia jadikan istri, kami orang-orang kafir Quraisy siap mengadakan kontes ratu kecantikan, yang mana nanti siapa pemenangnya akan kami berikan kepada keponakanmu. Berarti kontes ratu kecantikan itu bukan hanya sekarang-sekarang ini ya, dari zaman Bahari sudah ada begitu. Yang paling cantik akan kami berikan kepada keponakanmu bernama Muhammad. Permintaannya apa kata Abu Thalib? Permintaannya hanya satu, kami minta Muhammad keponakanmu berhenti berdakwah, berhenti mengajak kepada keluarga-keluarga kami dan seluruh penduduk kota Mekah untuk menyembah kepada Tuhannya. Permintaannya gampang, suruh berhenti aja dakwah, tidak susah-susah, itu kan? Kiai-kiai, ustadz-ustadz, habib-habib zaman sekarang kalau disuruh seperti itu, waduh, kenapa kada hari semalam tawarinya, gitu kan? Gitu, siapa yang tidak mau? Istri cantik, siapa yang tidak mau? Gitu, Pak Camat gimana? Mau kan? Gitu. Nah, itu mau, semuanya mau. Itu kan? Itu. Permintaannya hanya Nabi Muhammad stop. Kenapa permintaannya seperti itu? Abu Jahal mengatakan, karena banyak daripada keluarga-keluarga kami, mereka tidak mau lagi menyembah kepada Tuhan-Tuhan kami. Mereka tidak mau menyembah kepada Lata dan Uzza serta Hubal, gara-gara ajakan dan dakwahnya keponakanmu yang bernama Muhammad. Abu Thalib, paman Nabi kita Muhammad SAW, waktu itu nanya sama orang-orang kafir ini. Kata Abu Thalib, kalau aku berikan anak keponakanku itu kepada kalian, memangnya kalian mau apakan keponakanku? Abu Jahal langsung berteriak, akan kami bunuh keponakanmu itu, wahai Abu Thalib. Masya Allah, mau dibunuh? Padahal masih hidup tuh Abu Thalib. Nabi Muhammad sudah mau dibunuh. Kebayang enggak kira-kira
dari benak pikiran kita setelah mendengar seperti itu, meninggal pamannya. Ya Allah, permusuhan bukan lagi secara sembunyi-sembunyi dilakukan oleh orang-orang kafir kota Mekah. Mereka terang-terangan berani mengganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berani mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dulu asalnya waktu Abu Talib berada, mereka takut terang-terangan, sekarang mereka terang-terangan. Sampai-sampai Abu Jahal itu pernah ganggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bikin sayembara, dikumpulin anak-anak muda sama Abu Jahal. Kata Abu Jahal bilang sama anak muda, anak-anak muda, siapa di antara kalian yang mau mengambil kotoran onta, ambil kotoran onta, kemudian timpakan ke atas kepalanya Muhammad yang lagi sholat di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu anak-anak muda diajak seperti itu, disuruh seperti itu, tidak ada yang mau. Tapi Abu Jahal kasih tahu, siapa yang berani melakukannya akan aku beri hadiah 1000 dinar. Wow, dengar duit, anak-anak muda cagat telinganya. Wah, ada satu yang berani, dia mengatakan, saya Abu Jahal akan lakukan itu. Dia ambil kotoran onta dengan jumlah yang banyak. Waktu itu Nabi kita Muhammad SAW lagi sujud di depan Ka'bah. Apa yang dilakukannya oleh pemuda ini? Dia timbunkan di atas kepala Nabi kita Muhammad SAW yang lagi sujud itu kotoran onta sampai-sampai tidak terlihat lagi kepala Nabi kita Muhammad SAW. Ya Allah, diganggu seperti itu di kota Makkah. Padahal Nabi Muhammad SAW itu orang asli penduduk Mekah, dimusuhi oleh orang-orang Mekah sendiri. Itu sampai Nabi Muhammad SAW tidak sanggup lagi menerima gangguan-gangguan, menerima cacian-cacian yang dilakukan oleh penduduk kota Mekah saat itu. Akhirnya beliau memutuskan untuk berdakwah ke kota Taif, ditemani oleh anak angkatnya yang bernama Sayyidina Zaid bin Harisah. Itu Zaid bin Harisah menemani Nabi kita Muhammad SAW berjalan kaki dari kota Mekah Al-Mukarramah menuju kota Taif. Berapa jaraknya kota Mekah dengan kota Taif? Kurang lebih 100 km perjalanan. Allah, jalan kaki 100 kilo jalan kaki. Kalau ada kiai atau ustadz ya diundang seperti itu 100 kilo suruh jalan kaki, gak bakal mau. Maunya apa? Maunya dijemput dengan mobil Alphard gitu. Lihat Nabi Muhammad SAW dakwahnya dari kota Mekah Al-Mukarramah jalan kaki ke kota Taif. Itu 100 km. Madinah 400 km. Itu Madinah Al-Munawwarah dari kota Mekah 400 km. Taif 100 km. Bulan semalam awal bulan Januari ulun ke kota Taif. Waktu umroh jalan ke kota Taif, ngelihat kota Taif, ya Allah, indah luar biasa. Apalagi setelah hujan 6 hari berturut-turut kota Madinah, kota Mekah itu hujan, luar biasa hujannya. Itu. Dan sekarang ini, sampai sekarang ini dengar kabar dari jamaah-jamaah haji yang masih ada di sana, itu dinginnya luar biasa. Dingin luar biasa. Udah hujan, dingin lagi cuacanya. Itu. Sampai ke kota Taif. Subhanallah. Kota Taif itu kalau diibaratkan Indonesia seperti Bogor atau Jawa Timur seperti Batu Malang, seperti itu.
Pernah ke Batu Malang, ke Tretes, iya, ke Bogor. Nah itu tuh keadaan seperti itu. Habis hujan, indahnya luar biasa kota Taif. Kenapa? Rerumputan tumbuh, gunung yang asalnya hirang batu jadi hijau gunungnya. Itu. Dan kota Taif terkenal penghasil buah-buahan. Semua buah yang ada di dunia ini semuanya hidup di sana. Ada di kota Taif. Mau nyari buah apa aja ada. Itu. Nggak tahu jengkol ada nggak? Itu. Semua buah ada di sana. Itu. Yang indah-indah, nyaman-nyaman buahnya. Stroberi aja di sana itu nggak ada masamnya, manis. Stroberi. Padahal rasanya stroberi itu ada masam-masamnya, kecut-kecutnya. Jadi di sana manis-manis, tidak ada yang masam. Luar biasa. Nabi Muhammad hijrah berdakwah ke sana. Kenapa Nabi Muhammad memilih kota Taif untuk berdakwah? Karena kota Taif itu penduduknya paling banyak dari kabilah Bani Ka'ab yang masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu harapan Nabi Muhammad, tatkala beliau sampai ke kota Taif, dakwahnya diterima. Seluruh penduduk kota Taif mau menerima Nabi Muhammad dan masuk ke dalam ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata faktanya berbalik. Sampai Nabi Muhammad SAW ke kota Taif, apa yang diperlakukan oleh penduduk kota Taif kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengusir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan melempari Nabi kita Muhammad SAW dengan batu dan tetulangan. Nabi Muhammad dilempari batu. Anak-anak kecil di kota Taif itu diajari sama orang-orang tuanya mencaci kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berdendang mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah orang gila. Allah, makhluk yang paling mulia di atas dunia ini dilempari batu sampai darah mengalir dari kepalanya Nabi kita Muhammad SAW. Darah itu mengalir darah sampai di jenggotnya Nabi kita Muhammad SAW. Darah mengalir. Malaikat yang waktu itu malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, apabila darahmu itu menetes ke tanah yang ada di kota Taif ini, maka akan aku hancurkan seluruh penduduk kota Taif ini. Mendengar Jibril berkata seperti itu, Nabi Muhammad SAW buru-buru menanai darah yang mau jatuh itu, yang mau menitik itu, diburu-buru Nabi Muhammad SAW menanainya agar jangan sampai jatuh darah itu ke tanah penduduk kota Taif. Kenapa? Karena mendengar ancaman dari malaikat Jibril akan kuhancurkan seluruh penduduk kota Taif itu. Nabi Muhammad tidak ingin seluruh penduduk kota Taif dihancurkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, karena malaikat Jibril saking marahnya melihat keadaan Nabi kita Muhammad SAW seperti itu. Luar biasa. Sehingga Nabi Muhammad memutuskan mundur dari kota Taif. Bayangkan, sampai kota Taif dan disalamani. Ulun tadi itu astagfirullah, turun mobil itu ya Allah sedihnya bukan main. Mau hadir acara peringatan Isra Mi'raj di sini, baru turun mobil rame-rame orang salaman cium tangan. Ya Allah, kenapa? Berasa ndak pas kalau kita mendengar dan melihat sejarah dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada satupun penduduk kota Taif yang salaman kepada Nabi Muhammad, apalagi cium tangan sama Nabi Muhammad. Tidak ada. Sekarang nyaman kan? Kiai, ustadz datang kemana majelis, dihormati. Itu. Bayangkan kalau dilempari batu gimana tuh ustadz? Iya kan? Itu. Sampai Nabi Muhammad SAW
didatangi oleh malakul jibal, para malaikat-malaikat yang menjaga gunung-gunung. Karena setiap gunung di atas dunia ini itu selalu ada satu orang, bahkan dua orang malaikat yang menjaganya. Malakul jibal berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengizinkan kami mengangkat gunung yang mengapit kedua belah kota Taif ini untuk kami hancur leburkan penduduk kota Taif semuanya. Aduh, untung yang ditawari Nabi Muhammad. Kalau ulun yang ditawari sama malaikat yang jaga gunung, waduh, sekarang jangan lambat. Kan gitu maunya kita. Kenapa? Orang yang lempari kita, gitu kan? Tapi Nabi Muhammad SAW beliau berdoa mengangkat kedua belah tangannya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri taufik hidayah, beri hidayah kaumku ya Allah, sesungguhnya mereka tidak tahu siapa diriku. Tuh, ambil pelajaran. Kalau kita orang nggak kenal dengan kita, jangan marah kita orang dah salaman cium tangan sama kita. Ambil pelajaran seperti itu. Mereka tidak tahu siapa kita. Kalau kita tidak dihormati orang, datang satu perkumpulan, satu acara tidak dihormati orang, biasa, jangan ngelaknat orang. Gitu. Kalau kita bermusuhan dengan orang tuanya, anaknya jangan dimusuhi juga. Lihat Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan apa? Ya Allah, aku berharap ya Allah, tidak orang tuanya yang memperlakukan aku sekarang ini seperti ini, tapi aku berharap kepada anak keturunannya ya Allah, agar mau nanti menerima dakwahku dan masuk ke dalam ajaranku ya Allah. Harapannya anaknya, bukan seperti kita, ya kan? Kita musuhan sama abahnya, anaknya dilaknat juga. Mudah-mudahan 7 keturunan jadi warik. Gitu, 7 keturunan, ngeri banar. Nggak berharap lagi cucu-cucunya jadi orang baik. Gitu kan? Ditanya sama kawannya, kenapa sampai 7 keturunan? Sarik banar seorang Niger. Oh, itu kan sarik banar. Luar biasa. Lihat Nabi Muhammad SAW, beliau mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan dirinya, memiliki kesabaran yang sangat luar biasa, tidak mau mendoakan seperti itu. Itu ditawari sama malaikat seperti itu, tidak diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai Nabi Muhammad SAW beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, jika seandainya engkau memerintahkan kepadaku untuk berhijrah, untuk berdakwah ke kota yang lebih dekat daripada kota Mekah ataupun yang lebih jauh dari kota Mekah, dan mereka penduduk-penduduk kota itu sudah mewacanakan untuk memperlakukan aku seperti ini, maka aku akan datang ke kota itu ya Allah. Tuh, punya semangatnya luar biasa Nabi Muhammad SAW. Itu sampai seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala melihat tatkala Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, diperlakukan seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala merasa bahwasannya Nabi Muhammad ini sudah pantas untuk diundang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu para ulama menyatakan tatkala Nabi Muhammad SAW naik dalam perjalanan Mi'raj dari langit pertama sampai ke langit yang ketujuh, beliau bertemu dengan para nabi-nabi di atas langit sana. Itu nabi-nabi yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW, nabi kita, adalah nabi-nabi yang dulu pernah di dalam berdakwah juga diberlakukan seperti itu oleh umatnya. Tujuannya apa? Tujuannya biar memperkenalkan kepada Nabi Muhammad, nih nabi-nabi sebelummu juga sudah mengalami dengan apa yang kau alami wahai Muhammad. Gitu. Langit pertama ketemu Nabi Adam.
Langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Itu. Kemudian naik lagi langit yang ketiga, ketemu dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Langit keempat ketemu dengan Nabi Nuh. Langit yang kelima ketemu dengan Nabi Idris. Langit yang keenam ketemu dengan Nabi Musa. Langit yang ketujuh ketemu dengan datuknya, nenek moyangnya, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang paras wajahnya mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Kenapa mirip? Iya, bapaknya, datuknya ya mirip lah. Gitu. Sama kita punya anak, takutnya akan aja lawan orang lain. Ini anak kita mirip siapa? Pasti orang mengatakan mirip bapaknya. Masa mirip Pak RT? Gak mungkin kan? Pasti mirip kita. Sedikit pasti ada mirip dengan bapaknya, gitu. Nah, ditemukan dengan nabi-nabi itu kenapa? Karena mereka para nabi-nabi yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit itu pernah mengalami semuanya hal itu. Nabi Nuh bagaimana dakwah menyebarkan ajaran Islam 8.000 tahun, pengikutnya hanya 80 orang. Subhanallah. Itu ulun kalau seperti itu, waduh pensiun aja dah. Itu dah tahan kita. 8.000 tahun hanya 80 orang pengikutnya. Berarti berapa itu? Satu orang berapa? Berapa tahun itu satu orang? 8.000. Hah? Ya hitung seorang aja karena di rumah pakai kalkulator. Nah itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, beliau dalam berdakwah dikejar oleh pasukan-pasukan Firaun, ingin dibunuh oleh pasukan Firaun. Firaun bukan lagi ngaku raja tapi ngaku Tuhan. Dan Firaun ngaku Tuhan itu bukan hanya isapan jempol, bukan. Karena memang Firaun itu memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Pertama, Firaun tuh tidak pernah sakit. Tidak pernah sakit. Sakit kepala aja tidak pernah. Makanya itu gampang pian mencari di pulang pisaunya, mau ada orang kada sakit kepala, nah itu Firaun tuh. Itu kan? Itu tidak pernah sakit. Sehat terus. Masya Allah. Itu. Sehat terus. Bahkan Firaun itu setelah dia mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, itu Firaun pernah bikin menara tinggi, menaranya dia bangun menara, diriwayatkan itu menara hampir-hampir sampai ke langit yang pertama. Tingginya kayak apa itu menara? Setelah jadi itu menara, itu Firaun naik ke atas menara itu sampai pucuknya menara itu. Firaun berkata apa? Hei Tuhan, turun, hadapi nih Firaun, jagoan Gobang. Wah, dari pulau apa? Dari Palang Pisau. Itu, Masya Allah. Tuh, ada orang yang kira-kira berani seperti itu, nantang Tuhan berkelahi. Ya Allah. Itu, subhanallah. Dialami oleh Nabi Musa alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah sampai dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Gimana? Nah, maka itu hikmahnya tuh Nabi Muhammad dipertemukan itu buat apa? Buat menenangkan dan menenteramkan serta mengistiqomahkan hatinya Nabi kita Muhammad SAW. Bahwasannya bukan hanya beliau yang mendapati seperti itu, nabi-nabi yang lain juga. Sehingga hati Nabi Muhammad SAW jadi tenang. Itu, tenang hatinya. Kenapa? Karena sudah melihat dan bertemu dengan nabi-nabi yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj juga tatkala Nabi kita Muhammad SAW naik ke Sidratul Muntaha,
sebelum beliau sampai ke Sidratul Muntaha, setelah melewati langit pertama dan langit yang kedua sampai langit yang ketujuh, di saat itu Nabi kita Muhammad SAW dihadang dengan satu cahaya yang sangat terang benderang. Itu Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, ini cahaya apa Jibril? Tahu-taunya dekat, cahaya jin. Gitu, cahaya jin. Wah, Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, siapa ini? Ini jin wahai Muhammad. Oh, jin. Jika kamu meladeninya wahai Muhammad, aku yakin nanti umatmu akan suka ke dukun. Umatmu akan suka ke dukun wahai Muhammad. Kenapa? Kalau kamu ikuti itu perintahnya jin. Untung Nabi Muhammad dan ikuti perintahnya jin. Sekalipun Nabi Muhammad dan ikuti perintahnya jin, tidak mau ketemu dengan jin, waduh, umatnya zaman sekarang percaya sama jin, percaya sama dukun, gitu kan? Percaya sama dukun. Mau jadi anggota DPR, datangnya ke dukun. Gitu, datang ke dukun. Kata dukun bilang apa? Wah, Anda ini harus dibuka dulu auranya. Kenapa? Wajahnya gelap. Wah, padahal yang datang anggota DPR, dukunnya udah lulus SD. Gitu. Itu di Indonesia seperti itu. Dukunnya udah lulus SD, yang datang anggota DPR. Gitu. Kata dukun, auranya wajah sampean ini harus dibuka dulu. Oh, gimana dukun cara membukanya? Ada caranya. Itu harus dibuka dulu. Gitu. Gimana caranya dukun? Kata dukun, sebelum saya bukakan aura wajah sampean, wah, maharnya dulu dong. Berapa? Gitu. Kata yang anggota DPR bilang apa? Saya ndak punya uang cash dukun. Kata dukun bilang apa? Ini ada gesekan. Dukun zaman sekarang bisa gesekan langsung. ATM bisa loh di sini. Subhanallah. Hebat dukun zaman sekarang. Itu lebih percaya dukun daripada para alim ulama. Padahal dukun itu benarnya aja salah, apalagi salahnya. Subhanallah. Datang ke paranormal, ya Allah. Datang itu ke para ulama, datang itu ke para habaib, bukan ke dukun dan paranormal. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata dukun apa? Setelah gesek ATM-nya digesek, kata dukun, sampean ini paling pinter. Kenapa? Saya aja tidak pernah jadi anggota DPR. Kok sampean minta saya jadikan sampean anggota DPR? Itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan itu dipanggil-panggil oleh perempuan yang tua, dandanannya menor. Waduh, itu lipstiknya sampai ke pipi. Wah, bungkuk lagi orangnya. Manggil-manggil sama Nabi Muhammad SAW, wahai anakku Muhammad, kemari, kemari. Nabi Muhammad dan noleh. Nanya sama Jibril, siapa tuh Jibril? Itu gambaran dunia wahai Muhammad. Tambah tua, tambah berhias. Tambah tua itu dunia, tambah berhias. Lihat sekarang ini, dunia tambah tua, tambah gemerlap. Tambah gemerlap. Padahal dunia ini sudah tua umurnya. Kita tuh, ya, yang masih hidup di sini, kira-kira kalau dipertemukan dengan nenek-nenek tua, harapannya apa lagi itu yang bisa kita harap? Nenek tua bungkuk lagi, harapannya apa lagi yang bisa kita harap? Mau dikawini? Kalau ada juga yang ngawinin nenek-nenek tua yang bungkuk seperti itu namanya nggak waras. Iya kan? Dunia seperti itu. Itu. Tambah tua, tambah berhias. Macam-macam yang ada di dunia ini. Yang bahari-bahari tidak ada di dunia. Gitu. Yang bahari tidak ada di dunia. Dulu kita hanya kenal pesawat telepon pakai tali. Sekarang ada handphone. Gitu.
tambah ke sini tuh handphonenya, tambah keluar yang baru-baru. Gitu. Samsung yang baru, iya kan? iPhone yang baru, semuanya yang baru. Padahal kita udah beli yang paling baru, taunya udah berapa bulan datang lagi yang baru. Gitu. Mobil juga begitu. Dulu kita hanya kenal mobil Kijang jantan, sekarang ada Kijang Innova. Yang terbaru lagi apa? Kijang Innova Genik. Wah, itu cocok tuh Pak, jadi mobil dinas Pak Camat. Itu harganya 780 juta Pak. Wah, yang hybrid. Gitu. Kalau Pak Camat pakai mobil itu, waduh, masyarakatnya pasti bilang, wah korupsi duit yang mana nih? Kita minta maaf Pak Camat ya. Itu. Sampai sekarang tambah baru lagi. Pesawat juga begitu, manusianya juga begitu. Itu. Manusianya juga begitu. Justru yang berdandan-dandan sekarang ini, yang bersolek-solek, justru bapak-bapak ibu-ibu yang tua-tua. Itu. Kalau ke pengajian, waduh, dempulnya aja setengah mili. Itu, dempul. Itu. Masya Allah. Itu kan. Nah, dilihat seperti itu. Untung wahai Muhammad, engkau tidak menoleh kepadanya. Kalau engkau menoleh kepadanya, umatmu akan buta, akan mengejar kepada dunia. Nabi Muhammad dan noleh aja, umat Nabi Muhammad semuanya pada ngejar dengan dunia. Guru almarhum, guru sekumpul, guru Kiai Haji Muhammad Zaini Gani, di dalam majelisnya beliau mengatakan, bodoh kata beliau kalau ada orang hidup di dunia ngaku orang alim. Bodoh kalau ada orang hidup di dunia ngaku orang kaya. Bodoh. Kenapa? Yang hanya alim itu hanyalah Allah, yang hanya kaya itu hanyalah Allah. Berarti kalau ada orang yang berani ngaku-ngaku dia orang alim, ngaku-ngaku dia orang kaya, berarti dia telah mengambil pangkat dan kedudukannya Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Maha Pemberi dan Pencipta. Hati-hati, jangan ngaku orang pintar, jangan ngaku orang alim, jangan ngaku orang kaya. Itu. Kalau mau ngaku jadi orang yang bertakwa. Begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di akhir daripada cerita Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah. Di saat Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, di saat itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulai berbicara di hadapan Allah seraya mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi Muhammad menjawab salamnya Allah Subhanahu wa taala dengan jawaban apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam sejahtera ya Allah dari kami para nabi-nabi dan dari umatku yang soleh-soleh. Tuh lihat, yang disampaikan, yang diingat oleh Nabi Muhammad saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah umatnya yang soleh. Bukan namanya yang soleh, bukan, tapi perilakunya yang soleh. Itu, perilakunya yang soleh. Sampaikan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW. Beruntung guru kita, guru sekumpul, beliau dapat hidup di atas dunia ini memposisikan dirinya sebagai orang yang soleh. 18 tahun meninggal dunia, berpulang ke rahmatullah, tapi sampai saat sekarang ini masih diingat dan dihauli oleh para pecinta-pecintanya. Memang yang paling diingat itu orang soleh. Haul-haul itu semuanya karena kesolehan orangnya, bukan ketinggian jabatannya di atas dunia, tidak. Maka itu jadilah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang soleh. Posisikan dirimu sebagai orang yang soleh. Itu. Jangan menjadikan dirimu pada posisi orang yang salah. Jangan. Perintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
kepada Nabi kita Muhammad SAW, perintah yang mulia, yaitu sholat. Berapa sholat yang diperintahkan oleh Allah? 50 kali dalam sehari. Kalau 50 kali dalam sehari, kita hidup di atas dunia 1 kali 24 jam, berarti setiap setengah jam kita harus sholat 1 kali. Setiap setengah jam kita harus sholat. Gitu. Turun Nabi Muhammad SAW membawa perintah sholat 50 waktu. Wahai anakku, apa yang diwajibkan oleh Allah atas dirimu dan atas umatmu? Nabi Muhammad mengatakan sholat 50 waktu. Nabi Musa mengatakan apa? Minta keringanan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya apa? Umatmu tidak akan sanggup untuk melaksanakannya, wahai Muhammad, kalau itu 50 waktu. Sampai Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikurangi perintah itu dari 50 waktu sampai tertinggal 5 waktu yang kita kenal: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu sholat asalnya 50 waktu, jadi 5 waktu. Selesai Nabi Muhammad SAW turun dari atas langit dunia sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah, beliau menceritakan kepada para sahabat-sahabatnya kalau beliau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terus dikurangi sampai tinggal 5 waktu. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang keimanannya mantap kepada Allah dan keimanannya mantap kepada Nabi Muhammad SAW, mereka bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau minta dikurangi ya Rasulullah? Tuh, sahabat-sahabat tidak mau minta dikurangi. Kenapa? Karena tahu kalau sholat itu adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain seperti kita. Kalau kita lain, Nabi Muhammad cerita tinggal 5 waktu, kita langsung mengatakan alhamdulillah dikurangi. Itu kan? Itu kita itu. Alhamdulillah dikurangi. Kalau 50 waktu, waduh bagaimana itu? Itu berarti azannya harus 50 kali tuh sehari semalam. Ada enggak yang sanggup azan 50 kali? Gitu. Ada muadzin dikasih honor sama panitia masjid untuk azan di masjid, tapi sholatnya 50 kali. Berapa honornya? 3 juta. Mundur muadzinnya, gak kira mau, ya kan? Itu 50 kali. Allah, tinggal 5. Yang 5 ini kemuliaan bagi kita semua umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jaga ini sholat yang 5 waktu dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di dalam ayat suci Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Bekalilah dirimu wahai umatku, umat manusia, dengan kesabaran dan dengan mendirikan sholat. Murru auladakum bis-shalah. Kemudian kita semua orang tua diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menyuruh kepada anak-anak kita untuk mengerjakan sholat. Kenapa Nabi Muhammad mewanti-wanti kepada kita sebagai orang tua untuk menyuruh anak-anak kita melaksanakan ibadah sholat? Karena sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Sholat itu menjadi kemuliaan bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu para ulama menyatakan kalau ada seorang anak yang tidak sholat tinggal di dalam rumah kita, jangan dipelihara. Para ulama menyatakan lebih baik memelihara anjing, lebih baik melihara anjing dalam rumah kita daripada melihara anak yang tidak mau diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Kok bisa seperti itu? Ya, karena kata para ulama, kalau kita memelihara anjing, hanya malaikat rahmat saja yang tidak mau masuk ke rumah kita.
Tapi kalau kita memelihara anak yang tidak mau melaksanakan sholat, bukan hanya malaikat rahmat yang tidak mau masuk ke dalam rumah kita, lebih daripada itu, laknat Allah Subhanahu wa ta'ala akan diguyur masuk ke dalam rumah kita. Maka itu hati-hati. Perintahkan kepada anak kita untuk melaksanakan sholat. Dari kapan? Dari umur 7 tahun. 7 tahun perintahkan anak kita untuk sholat. Kalau sudah lebih daripada 7 tahun sampai umurnya 10 tahun, apa perintah Nabi Muhammad SAW? Wadribu, pukul anak kalian kalau umurnya 10 tahun tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Maka itu ambil kemuliaan daripada peringatan Isra wal Mi'raj pada malam hari yang mulia ini untuk kita jadi bekal, untuk kita jadikan bekal dalam hidup kita di atas dunia ini, menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kehidupan kita, berkahi kehidupan keluarga kita, berkahi kehidupan anak keturunan kita. Mudah-mudahan anak-anak kita, putra-putri kita dijadikan putri-putri yang soleh dan soleha, yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, yang selalu mengibadati Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita, baik dosa yang kita sengaja ataupun yang tidak kita sengaja. Mudah-mudahan dengan berkat peringatan Isra wal Mi'raj, dengan berkat peringatan haul Guru Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memanjangkan umur kita sehingga kita dapat kembali bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dan dapat kembali mengulang puasa kita di dalam bulan Ramadan, bacaan Al-Quran kita di dalam bulan Ramadan, dan salat tarawih kita di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi kampung halaman kita, dijauhkan kampung halaman kita daripada bala, dijauhkan kampung halaman kita daripada musibah, dijauhkan kampung halaman kita daripada narkoba, dijauhkan kampung halaman kita daripada minum-minuman keras, dijauhkan kampung halaman kita daripada perjudian, dijauhkan kampung halaman kita daripada perzinahan, dijauhkan kampung halaman kita daripada kebakaran, dan dijauhkan kampung halaman kita daripada kebanjiran, dan dijauhkan kampung halaman kita daripada hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu oleh kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin wa ya ajudal ajwadin wa ya rahimal masakin, wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya ulun minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau tingkah laku ulun yang kurang berkenan. Di hadapan pian seberatan ulun minta maaf yang sebesar-besarnya, wabil khusus kepada para tuan guru dan tokoh-tokoh masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Pembacaan selanjutnya pembacaan tahlil kita hadiahkan untuk para guru sekumpul dan muslimin dan muslimat. Untuk ini kami mintakan kepada Ustaz Haji Sarbo ini kepada beliau waktu tempat dipersilakan. Ayo. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.